belajar yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, ini pelajari baik-baik karena biasa di UN keluar nih. Ya. Nah, jika hukum Pascal di video sebelumnya kakak berbicara tentang fluida pada ruangan tertutup. Nah, kita akan berbicara tentang hidrostatis pada wadah yang terbuka. Karena ternyata setelah diteliti gitu ya, terdapat dalam suatu bejana yang terbuka tekanan dialami di dasar bejana. Jadi kalau kakak punya bejana tuh apa ya, gelas. Kakak punya gelas atau ember gitu ya. Nah, tekanan dialami titik A di sini itu dipengaruhi banyak hal gitu ya. Berapa sih luas penampangnya gitu kan? Berapa sih ketinggiannya? Ini zat cairnya apa sih gitu ya? Kemudian apa lagi? Nah, terus gravitasinya gimana gitu ya? Atau dengan kata lain, berapa banyak sih zat yang ada di atas ini gitu ya? Nah, sehingga sebetulnya nanti akan dirumuskan suatu rumus seperti ini, di mana rho hidrostatis atau P hidrostatis, tekanan hidrostatis adalah rho dikali G dikali H gitu ya. Dapat dari mana nih kak rumusnya? Bisa diturunkan, yaitu dari seperti begini. Kalau misalnya kita punya P sama dengan itu adalah F per A gitu ya. Sedangkan F itu kita anggap sebagai W dikali G gitu. Sedangkan W itu bisa kita buka menjadi, W itu kan berat ya, berarti massa dikali gravitasi ya. Ini massa dikali gravitasi. Massanya itu tergantung dari massa jenis. Kita ingat-ingat lagi kita punya massa jenis rho sama dengan M per V, dimana M nya itu gitu ya, M nya adalah rho dikali V gitu ya. Ini turun lagi nih jadi rho dikali V ya. Sedangkan jadi kalau kakak turunkan rumus satu-satu, F itu M kali G gitu ya, dibagi A. M itu kalau diturunkan bisa menjadi rho dikali V dikali G per A ya. Sedangkan V itu atau volume, nah ini volume itu adalah luas penampang dikali tinggi ya. Nah ini sehingga jadi nanti rumusnya rho dikali A dikali H dikali G dibagi A juga dicoret, sehingga dapatlah rumusnya rho dikali H dikali G. Nah, yang perlu diperhatikan itu H-nya. Oke, H-nya itu adalah ketinggian yang diukur dari permukaan, itu ya, bukan dari bawah, tapi dari atas diukurnya. Nih H diukur dari atas. Oke, kita coba aja contoh soalnya. Kakak ternyata ada ini, nggak apa-apa. Ini salah satu aplikasinya itu adalah kalau kita punya tabung yang berisi air, kita kasih lubang, yang bawah itu tekanan lebih jauh dibandingin yang di atas. Ya karena tekanan di bawah lebih besar. Nah, ini kita punya tabel pengukuran tekanan hidrostatis, kita disuruh lengkapi gitu ya. Soalnya bisa berupa seperti ini atau soalnya bisa berupa tabung biasa. Berapa nih tekanan di sini? Tinggi airnya misalkan 10 cm gitu ya. Ini ada rho-nya berapa, P-nya berapa. Berarti gampang aja nih untuk yang A. Tinggal P sama dengan rho dikali G dikali H. Ya. P-nya kita belum tahu, dicari. Rho-nya adalah 2000. Nah, ini kita semua main dalam kilogram per meter kubik. 2000 dikali G-nya 10 dikali H-nya 10 cm, kita mau jadikan meter. Berarti 0,1. Ya. Ini bisa dicoret sehingga dapat tekanannya 2000 Pascal. Gitu ya. Kita coba untuk yang nomor B. Untuk yang nomor B, P-nya sama rho dikali G dikali H. Nah, P-nya kita tahu, berarti ini 27000 10 pangkat 3. Kilogram ini sama aja dengan Pascal, gitu ya. Tadi kakak sudah kasih lihat satuan di sini. Sama, nggak masalah. Rho-nya kita nggak tahu, G-nya pasti 10. Nah, rho-nya tahu nih, H-nya yang kita nggak tahu berapa, gitu ya. Nah, masalah rho-nya di sini kita punya dalam 0,9 gram per centimeter kubik. Kita maunya dalam kilogram per meter kubik, gitu ya. Jadi soal ini, soal tekanan tuh biasanya yang bikin sulit, bikin bingung itu bukan rumusnya, tapi satuan-satuannya ini mesti diubah, gitu ya. Caranya boleh teman-teman lihat video kakak yang kelas 7, tapi salah satu cara cepatnya adalah begini. Kalau dari gram per centimeter kubik, ini pasti dikali 1000 nih ke sini. Oke.
Nah, ini sehingga dapatnya nanti adalah 900. Nah, 900 ya. Berarti ini 27.000 sama dengan 900 dikali 10 dikali H. Ini bisa kita coret. Nah, dapat H-nya adalah 3 meter. Dapatnya ya. Atau 300 cm. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi soal yang C. Ya, kita coba soal yang C. Sama P sama dengan rho dikali G dikali H. P-nya adalah 5.500. Rho-nya kita ditanya dikali G-nya 10. H-nya adalah 1. Kok 1, Kak? Karena ini kita ubah menjadi meter gitu ya. Ini kalau kita coret jadi seperti ini, sehingga dapat rho-nya adalah 550 kg per meter kubik gitu ya. Nah, jawabannya jadi satuannya harus kilogram meter kubik, ini harus meter gitu ya. Nah, jadi memang yang menyulitkan adalah mengubah satuannya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini luas bidang X adalah 20 cm persegi. Bidang itu berada dalam kedalaman 30 cm dari permukaan zat cair. Berapa tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup dalam air? Jadi ini kakak punya air sekarang. Nah, oke ya. Ada suatu bidang, ada suatu logam gitu ya. Ada luasnya nih, gitu ya. Dia di kedalaman 30 cm. Disuruh cari tahu berapa sih P-nya, berapa sih F-nya, gayanya yang dialami oleh si benda. Nah, berarti gampang aja nih. Untuk P, tinggal kita hitung ya. P sama dengan rho dikali G dikali H. Tapi ternyata ada 2 pertanyaan. Yang air dan yang minyak. Ya. Bedanya apa, Kak? Bedanya di massa jenisnya. Ya. Kalau yang minyak nanti massa jenisnya 800. Kalau yang air di sini nggak dikasih tahu nih. Wah, kalau kalian yang mungkin kurang ingat, kakak mesti ingatkan lagi. Massa jenis air itu pasti 1000 kg per meter kubik. Biasanya guru kalian juga gak akan kasih tahu di soal gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi nih pelajaran kelas 7-nya. Berarti ini P-nya sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,3. Ya, nanti dapat, ini boleh dicoret 0 ya. Dapat 3000 Pascal. Berapa F-nya? Oh, gampang. Berarti untuk F sudah ada P-nya, tinggal tinggal pakai rumus yang ini nih. P sama dengan F per A gitu ya. P-nya 3000 sama dengan F dibagi. Nah, ini mesti diubah jadi apa nih? Meter persegi, betul. Jadi A-nya ini nih. A-nya itu kan 20 cm persegi. Kita masih ubah jadi meter persegi. Nah, jadi meter persegi dibagi 10.000. Nah, dapat dari mana, Kak? Oke, ini ya. Dari sentimeter ke desimeter ke meter. Setiap naik dibagi 100, setiap naik dibagi 10, sehingga dibagi 100, cuma karena kuadrat 100-nya 2 kali, jadi 10.000 gitu ya. 2 per 1000. Berarti ini 2 per 1000. Berarti F-nya itu berarti 3000 dikali 2 per 1000. Nah, bisa dicoret. Dapat nih hasilnya adalah 6 ya. 6 Newton gaya yang dialami oleh si benda. Nah, sekarang kita coba yang B, tapi sekarang massa jenisnya beda. Sama kasusnya, cuma rho-nya yang dipakai adalah 0,8 gram per centimeter kubik atau 800 kg per meter kubik gitu ya. Berarti P-nya sama dengan rho dikali G dikali H. Rho-nya 800 dikali G-nya 10 dikali H-nya 30. Dapat ini 0,3 ya. 0,3. Coret-coret dapat 2400 Pascal. Berapa F-nya? Berarti kita pakai rumus P sama dengan F dibagi A. Ini 2400. F-nya kita tidak tahu. Dibagi A-nya tadi berapa tuh? 2 per 1000 gitu ya. Berarti F-nya adalah 2400 dikali 2 per 1000. Nah, nanti dapat F-nya ini 4,8 Newton. Ya. Jadi sebenarnya soal basicnya seperti yang nomor 1. Nah, ini ada tambahan dikit. Zatnya atau benda yang di dalamnya kita dikasih tahu nih.
berapa sih luasnya. Nah, nanti luas ini kakak ajarin karena kita akan belajar tentang namanya pesawat Hart. Nah ya, nanti teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman praktikum gitu ya di sekolah ada yang seperti ini. Biasanya ini dikasih balon gitu ya, ada selaput. Nanti kalau kita masukin ke dalam air, ternyata udaranya tertekan sehingga pipa U-nya nanti bisa naik ketinggian airnya. Gitu ya. Sama konsepnya seperti yang soal nomor 2 tadi. Nah, kita coba ya. Kakak hapus dulu coretannya. Nah, dibilang pesawat Hart ini mempunyai luas selaput. Nah, punya A sebesar 20 cm persegi. Langsung kakak ubah menjadi meter persegi ya. 20 dibagi 10.000 ya, atau 2/1000 meter persegi. Terbuat dari karet balon gitu ya misalkan. Dengan gaya tekan maksimum, nah ini F-nya itu adalah 44 cm. 44 Newton nih F-nya. Ya, di atas 44 pasti dia pecah. Pada kedalaman 80 cm berarti pada H yang 80 cm atau 0,8 meter pecah. Oke ya, ditanya apa? Rho-nya berapa, massa jenisnya. Berapa sih massa jenisnya? Gitu ya, berapa sih massa jenisnya? Kita pakai rumus yang ini nih. P sama dengan, ditanya adalah rho-nya. P sama dengan rho dikali G dikali H. Kok pakai rumus yang ini kak? Karena ya rumusnya kan cuma 2 ini yang kita bicarakan sekarang. Kita mau cari rho-nya, ada G-nya, ada H-nya, tapi kita nggak tahu P-nya. Nah, kita nggak tahu P-nya, maka kita cari P-nya pakai rumus yang lain. P sama dengan F dibagi A, gitu ya. P-nya kita nggak tahu, F-nya itu adalah 44, kita anggap dibagi 2/1000, gitu. Nanti dapat nih 44 dikali 1000 per 2, berarti 22.000 tekanannya. Yang kita masukin di sini nih, berarti P-nya tadi 22.000 sama dengan rho dikali G-nya 10 dikali 0,8 gitu ya. Nanti kita dapat nih rho-nya itu adalah 22.000. Nah, ini boleh dicoret dibagi 8. Hasilnya adalah 2750 kg per meter kubik. Nah, ini lebih kental dibandingin air gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan luas permukaan. Jadi sebenarnya sama aja, rumus yang kita pakai tetap rho kali G kali H, cuma kita tambah dengan P sama dengan F per A. Nah, soal yang sering keluar saat ujian ada seperti ini. Nah, ini soal yang sering keluar nih. Hitunglah tekanan dialami masing-masing ikan. Mungkin nggak banyak ikannya, mungkin 1 ikan doang. Gitu ya. Jadi kita punya beberapa ikan di dalam akuarium, terus disuruh hitung berapa sih tekanan yang dialami oleh si ikan biru, berapa tekanan dialami oleh ikan kuning, gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, ya kita anggap massa jenisnya si air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini harus ingat ya, ini harus nggak boleh lupa, gitu ya. Kemudian gravitasi pasti 10, gitu ya. Sekarang kita mau hitung yang apa? Yang biru dulu misalnya. Kita mau hitung P ikan yang biru, ya. Karena dia berkaitan dengan ketinggian air, kita pasti pakai rho dikali G dikali H, gitu ya. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya berapa nih? Dari atas sampai sini 0,7. Gitu ya, boleh coret. Dapat nih 7000 Pascal. Gitu ya. Kemudian kita sekarang menghitung si kuning. Berarti rho-nya si kuning, P-nya si kuning. Nah, itu adalah rho dikali G dikali H. Sama nih 1000 dikali G-nya itu 10 dikali H-nya itu 0,6. Salah, bukan 0,6 ya. Jadi dia sengaja ngasihnya dari bawah ke atas, sedangkan yang kita butuh dari sini ke sini nih ya. Totalnya 80, ini 60, berarti ini cuma 20 dikali 0,2 nih. Nah, dicoret, dapat nih hasilnya 2000 Pascal ya. Yang terakhir si merah. Si merah kakak pakai hijau aja, karena kalau pakai merah nggak kelihatan. P yang merah, rho dikali G dikali H. Rho-nya tetap sama 1000, rho air kali G-nya itu 10, hanya 0,4 ya, karena sudah dikasih tahu dari atas ke bawah. Berarti ini sebesar, dicoret, 4000 Pascal.
Oke, jadi gampang ya. Jadi ketemu soal seperti ini yang perlu kita hati-hati adalah ingat selalu kita hitung dari atas. Dari tadi kita soalnya sudah dari atas jadi tidak mengecoh. Tapi kalau soal gambar biasanya mengecoh seperti ini. Kadang-kadang gambarnya cuma satu gitu ya. Nah, titik ada ikan di sini. Nah, ini ada ikan di sini. Tapi dikasih tahu tingginya yang ini gitu ya. Sama dikasih tahu tinggi yang ini. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita mesti cari tahu tinggi dari atas permukaan ke si ikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk tekanan hidrostatik.